الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beli bawang dapatnya pare, hei orang Rembang, piye kabari? Beli bawang dapatnya susu, hai orang Rembang, I love you. Habib Afwan, saya seminggu ini sakit Habib. Jadi kepala saya ini pusing betul Habib. Jadi sebenarnya saya merasa tidak sopan duduk di sini. Tapi ini untuk kepentingan media. Mohon maaf Bapak Ibu, kenapa itu lampunya terang banget. Sebelum saya ngaji, saya informasikan. Saya punya acara di BTV. BTV itu dulu berita satu. Nama acaranya Jalan Dakwah Gus Miftah. Ditayangkan setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Jadi besok Sabtu minggu depan acara ini Anda bisa lihat di channel BTV. Acaranya namanya Jalan Dakwah Gus Miftah. Walaupun saya demi Allah nggak pantas duduk di atas Habib di bawah, karena saya ingat dalam kitab Mughni Al-Muhtaj karangan Imam Al-Ghazali. Di situ Imam Al-Ghazali mengatakan begini, betapa saya itu hormat banget dengan habaib. Syarafun nasabi min salasi jihadin. Kemuliaan nasab itu bisa dilihat dari 3 sudut. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pasti mahal. Apa saja 3 itu? Ihdaha yang pertama, al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Yang pertama adalah nasab yang sampai kepada Rasulullah. Fala yu'adilahu syai'un. Ini enggak ada lawan. Maka nyuwun sewu, nasab yang terhubung kepada baginda Nabi adalah nasab yang paling mulia. Bahkan cara memuliakan kanjeng Nabi yang paling sederhana adalah memuliakan duriyahnya. Itulah kenapa dikatakan ahlu baitul Mustafa tuhuri. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang suci. Kenapa? Karena kesucian darah kanjeng Nabi. Jadi orang segini mohon maaf yang sudah punya tiket surga itu hanya Habib Haidar. Mila kula panjenengan sami sholawatan sama beliau dalam rangka gandulan sarungnya Habib. Maka tolong pegang sarungnya erat-erat. Bu, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Begitu dikasih tahu ada Habib, siapa tahu? Salah satu majlis yang paling mulia adalah majlis malam hari ini. Amin Allahumma amin. Jadi al-intiha ila sajarati Rasulillah. Dan saya pesan satu hal sama Bapak Ibu, saudara saya di Rembang. Cintailah Habib karena nasabnya, bukan karena nasibnya. Karena banyak Habib yang nasibnya tidak sebagus nasabnya. Karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Nah, makanya hari ini banyak orang kadang-kadang marah sama saya, bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Nah, kayak saya dengan Habib Haidar ini, mohon maaf kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Maka saya dipeseni sama guru kita semuanya, Maulana Habib Lutfi, yang kebetulan Mama Salma garwanya Abah itu masih satu nasab dengan saya. Jadi
singkat cerita, saya punya mbah di Ponorogo namanya Mbah Muhammad Besari. Muhammad Besari itu punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Istrinya Mbah Anom Besari itu Syarifah, Nyai Anom Besari. Kalau seandainya yang zuriatnya Kanjeng Nabi itu Mbah Anom Besari, saya happy. Tapi karena yang Syarifah, yang zuriat itu adalah Syarifah, istrinya Mbah Anom Besari, otomatis terputus zuriat Kanjeng Nabi. Karena kalau Habib nikah dengan Ahwal, anaknya tetap Habib. Tapi kalau Syarifah nikah dengan Ahwal, otomatis duriannya Kanjeng Nabi terputus. Makanya kalau Habib nikah dengan cewek Jawa itu biasa. Tapi kalau Syarifah nikah dengan cowok Jawa itu jarang. Tapi kalau mbah kita semuanya rata-rata Timur Tengah. Bapaknya Jawa Timur, ibunya Jawa Tengah. Jadi al-inbiya ila sajarati Rasulillah. Nah, kemudian nasab kedua siapa yang hebat? Wasaniyatu, nasab yang kedua itu adalah al-intima ilal ulama fa innahum warasatul anbiya shalawatullah wa salamu alaihim ajma'in wa bihim rahmatullah ta'ala khifdul millatil muhammadiyah. Jadi nasab yang kedua itu siapa? Nasab yang nasabnya ulama, ya, nasabnya yang sampai garis terhubung kepada para ulama. Al-intima alladzina hum warasatul anbiya. Ini mohon maaf kalau Rembang insya Allah begitu banyak al-intima ila ulama alladzina hum warasatul anbiya. Makanya keilmuan di Rembang itu luar biasa. Dari zaman Mbah Zubair, kemudian Mbah Maimun Zubair. Hari ini banyak orang-orang alim di Rembang seperti Gus Koyum yang muncul awal, kemudian ada Gus Bahar. Ini adalah nasab-nasab yang luar biasa. Makanya orang-orang kayak kita itu satu saja, sebagaimana pesannya Imam Asy-Syafi'i, uhibbus sholihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. La'alli an anala bihim syafa'ah. Saya berharap mendapatkan pertolongan dari orang soleh. Apalagi kita mencintai nasabnya Kanjeng Nabi, mencintai ulama. Saya punya fans berat di Kalimantan Selatan. 7 jam perjalanan dari Banjarmasin. Saya tidak begitu asing dengan Banjarmasin karena di sana ada makamnya Tuan Guru Zaini Abdul Ghani di Martapura, sang auliaillah. Nah, ini 7 jam dari Banjarmasin. Punya anak baru menikah, hamil muda. Tiap malam lihat YouTube-nya Gus Miftah, sehingga kalau tidur ngelindur nyebut namanya Gus Miftah. Untungnya yang hamil pedalaman Kalimantan. Coba kalau yang hamil orang Rembang, tiap hari ngelindur nyebut namanya Gus Miftah. Mencurigakan. Jangan-jangan Gus Miftah yang menghamili. Anaknya matur sama bapaknya, "Bapak bisa nggak datang ke Jogja?" "Kenapa nak?" "Ketemu Gus Miftah, minta video ucapan atas kehamilan saya." Karena anaknya nangis, bapaknya berangkat ke Jogja, modal uang 300.000. Sampai Banjarmasin uangnya habis. Bingung mau melanjutkan perjalanan ke Semarang naik kapal. Atas izin Allah, ada mobil terbit masuk ke kapal di dermaga. Bokongnya ada gambarnya Gus Miftah dengan quote yang sangat viral. "Cukup Rokib dan Atib yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu-melu." Akhirnya apa? Bapak ini mendatangi supir truk, ditanya, "Mas, ini truknya siapa?" "Truk saya." "Kenapa ada gambarnya Gus Miftah?" "Saya jamaahnya Gus Miftah." "Kok bapak kelihatan bingung mau kemana?" "Saya mau ke Jogja." Mau ngapain?" "Sowan Gus Miftah, tapi saya kehabisan uang." Apa kata supir truknya? "Ya udah Pak, jenengan bareng saya naik truk, saya antar ke pondoknya Gus Miftah." Hanya gara-gara gambar bokong truk, gambarnya Gus Miftah, bisa menjadi syafaat bagi orang yang ada di Kalimantan. Bagaimana kalau kemudian hati kita tergambar Kanjeng Nabi, tergambar orang-orang soleh? Insya Allah pasti, bukan lagi insya Allah, insya Allah pasti kita semuanya akan mendapatkan pertolongan dari Rasulullah. Amin. Coba gambarnya Gus Miftah, ayo. Makanya Pak Kiai Said itu ngasih julukan saya apa? Wali bokong truk. Apalagi kalau Kanjeng Nabi. Makanya mohon maaf, jangan pernah menyepelekan ulama. Kebetulan mbah saya itu nomor 9, saya dari cerita, saya keturunan dari Mbah Muhammad Besari. Saya pas nomor 9. Kebetulan nama saya Miftah Maulana Habibur Rahman
punya bapak namanya Kiai Muhammad Muradi, punya bapak namanya Muhammad Usman, punya bapak namanya Kiai Muhammad Boniran, punya bapak namanya Kiai Jalal Iman, punya bapak namanya Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak namanya Kiai Ilyas, punya bapak namanya Muhammad Besari. Saya nomor 9 dari Muhammad Besari. Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II. Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I. Punya bapak namanya Susuhunan Wirasmoro. Punya bapak namanya Panembahan Praworo. Punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah. Punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Jadi kalau urutan sampai Prabu Brawijaya, saya urutan ke-18. Tapi selama ini saya jarang ngomong nasab, saya malu. Kenapa? Mbah saya Muhammad Besari punya anak 9, nomor 7 namanya Kiai Ilyas, punya cucu namanya Hasan Besari. Hasan Besari ini punya murid namanya Ontowiryo, lahirnya di Jedes, Yogyakarta. Ontowiryo ini nama kompleknya siapa? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogor Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Gua Selarong, Pangeran Diponegoro. Kenapa saya malu membicarakan mbah saya? Mbah saya santrinya Diponegoro, Gus Miftah santrine Pura Mangkupurel. Ya salam. Apal dulu mana lah nyanyi begitu syedid. Nah, ngomong soal nasab yang baik, pertanyaannya begini, jangan pernah membanggakan nasab. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kepentingan mengenal nasab itu bagi saya cuma satu, a'rifu ansabakum tasilu arhamakum. Kenalilah nasabmu, sambunglah silaturahmi, itu saja. Hari ini banyak anak-anak membanggakan nasabnya sementara dia bukan siapa-siapa. Makanya kemudian kita diingatkan, wasyarrul alamina daul humuli idza fa'afatahum dzakarul jududa. Nasab yang paling modul, generasi yang paling jelek itu siapa? Generasi yang mengatakan ketika ada orang hebat, dia mengatakan, mbahku dulu lebih hebat daripada orang ini. Tapi di saat dia mengatakan itu, dia bukan siapa-siapa, malu. Maka dikatakan apa? Laisal fata mayakulu kana abi. Bukanlah pemuda yang mengatakan, ini loh bapak saya. Innal fata mayakuluha anada. Pemuda yang mengatakan, ini loh saya. Bukan ini loh bapak saya. Apa bin? Saya dulu mau dipek mantu sama Kiai Top tahun 2004. Ya maklum lah, wong aku ganteng toh. Ya sekali titik kalau dibahedar lah. Wajar wong itu dia Kanjeng Nabi yo. Irunge dawa ya lu berharap ya ada. Kene mangane mong telo Habibe daging. Ya beda lah. Waktu itu Kiai saya bilang begini, "Ling, mau nggak kamu tapek mantu?" Ini orang top. Saya menolak, tapi dengan bahasa yang halus. Mohon maaf Kiai, saya mau sholat istikharah dulu. Makhoba man istaghfara wala nadima man istasar. Tidak akan pernah menyesal orang-orang yang beristikharah dan tidak akan rugi orang-orang yang bermusyawarah. Saya istikharah cuma ngakali Kiai saya supaya saya etok-etok tenang. Makanya anak-anak hadroh, benerannya Habib, mohon maaf. Kalau kamu suka sama cewek, kok ada 2, kamu istikharah. Tapi pesan saya satu, sebelum kamu istikharah, yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan, sudah kebajot istikharah, gak ada yang mau sama kamu. Akhirnya kamu nangis, langsung membuat kuatnya Gus Miftah, kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Malah gue nangis. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Modal. Jadi akhirnya apa saya tolak. Waktu itu ketika saya nolak, saya ditanya, gue ini banyak orang pengen jadi menantu saya, kalau kamu menolak anak saya itu kenapa? Kurang cantik. Bukan masalah kurang cantik ya, tapi mohon maaf, saya kan punya prinsip dalam mencari istri.
Jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Karena ingat, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Ketahuan bujuku modar aku. Alah, rasa gaya. Sak pinter-pinter kiai iki kita bojone goblok dadak nang kandhane. Wong wedok dilakon apa masalah iki bawa wani karo bojone halah ra mungkin. Sampluk terus karo bojone kok. Jangan kan awake dhewe mbok polisi, ana polisi ra ngene. Di polisi ini. Alah polisi kok galak apa yang ngopo karo bojone ning omah karo bojone ya kik. Wong lanang lak ning dalan kaya macan, ning omah ya kaya kucing kok dadakno. Aku ya Saya sama Habib ini sama, punya prinsip. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara.